Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, salat duha merupakan salah satu di antara salat sunnah yang sangat istimewa. Sehingga tak heran salat duha sangat dianjurkan bagi umat muslim yang menginginkan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah dua surah yang dianjurkan atau dibaca waktu salat duha. Waktu untuk mulai mengerjakan salat duha adalah sejak matahari naik hingga condong ke barat. Jika dihitung dengan jam, yakni sekitar jam 7 pagi sampai sebelum jam 12 atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Akan tetapi lebih utamanya untuk mengerjakan salat duha adalah pada seperempat siang atau di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Keutamaan salat duha yang pertama adalah merupakan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat duha diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal harian. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan salat duha? Ketahuilah, barang siapa yang mengerjakan salat duha karena Allah, insya-Allah orang tersebut akan dicukupkan rezekinya oleh Allah dan bisa menjadi bekal amal soleh saat kita menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang belum sempat mengerjakan salat duha sampai sekarang, mulailah untuk mencoba mengerjakan salat duha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Lalu keutamaan yang kedua adalah pahalanya seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang Bani Adam. Dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian, dan maksud seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang adalah kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak, layaknya persendian yang ada pada tubuh kita. Kalau diibaratkan dengan mengerjakan salat duha, seluruh persendian di tubuh kita akan bergerak, dan setiap gerakan dari tubuh kita akan dihitung sebagai sedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amal ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Lalu keutamaan yang ketiga adalah merupakan salatnya orang-orang yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta ketika teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dari Syekh Abdul Aziz bin Baz radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa salat yang dimaksud adalah salat duha. Sahabat beriman yang sudah mengerjakan salat duha, pertahankan supaya bisa rutin mengerjakannya. Dan bagi yang belum mengerjakan dan ingin mendapatkan keutamaan dari salat duha, cobalah memulai untuk mengerjakan salat duha ini. Insya-Allah, doa akan lebih cepat diijabah. Rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal amal saleh. Dan masih banyak keutamaan lain yang akan kita rasakan dari segi spiritual iman maupun secara fisik. Lalu mengenai surah apakah yang dibaca pada salat duha?
Belum ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surah-surah khusus yang harus dibaca pada salat duha. Jadi bisa disimpulkan, surah apapun itu boleh dibaca. Akan tetapi lebih dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syamsi dan Ad-Duha. Surah Asy-Syamsi ini terdiri dari 15 ayat dan surah Ad-Duha hanya terdiri dari 11 ayat. Surah Asy-Syamsi berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mampu mensucikan jiwanya dari segala kotoran dosa dan kemaksiatan. Dan surah Ad-Duha berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara tentang kecukupan rezeki, larangan untuk menghardik anak yatim, juga orang yang meminta-minta, dan mengenai perintah untuk selalu mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua bisa mengerjakan salat duha dan menjadi bekal amal soleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.